Shalom, selamat sore. Hari ini Jumat tanggal 11 September 2020. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara Renungan Senja. Kita akan membahas khotbah daripada Ibu Rima Salino untuk kelima kali tentang ada apa dengan cinta, di mana cinta itu harus memberi dan mencintai dan mengasihi, memberi dalam hal perhatian, kesediaan mendengar, berempati, kesetiaan, dan hari ini tentang berani berkorban atau rela berkorban. Saudaraku, apa sih artinya berani berkorban? Berani berkorban, dia memberikan sesuatu yang paling dia sukai, yang paling mahal mungkin, bahkan sampai nyawanya. Itu dia berani melepaskan haknya dan tidak menuntut kesalahan-kesalahan orang. Siapa contoh yang paling hebat soal pengorbanan? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu sebelum dia datang ke dunia, bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Namun saudaraku, manusia berdosa ini tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan, dan Tuhan dihina, Tuhan disiksa, Tuhan ditolak. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalaskan kejahatan manusia. Bahkan dari kayu salib ketika dia disiksa, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Kedua, saudaraku, ada lagi satu contoh di Alkitab. Musa disebut dalam Alkitab adalah seorang yang lembut hatinya oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Musa ini ketika Tuhan mengatakan kepadanya, aku akan membinasakan semua bangsa Israel yang tegar tengkuk dan memberontak itu. Lalu Musa menangis kepada Tuhan, Tuhan, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan jika engkau tidak mengampuni mereka. Berarti saudaraku, orang yang dimaksud berani berkorban adalah orang yang berani melepaskan hak. Nah, kita mendengarkan penjelasan daripada Ibu Evangelis Rima Salino tentang berani berkorban. Ada beberapa contoh yang mungkin kita hadapi sehari-hari. Contohnya seperti yang Ibu Rima lakukan. Ya, shalom. Tentang berani berkorban. Yes. Kita semua pasti pernah mengalami ya, Bu. Iya. Jadi suatu ketika saya mengantar anak saya yang sedang sakit ke sebuah klinik sederhana. Saya nggak tahu kenapa saya harus ke situ. Tapi hari itu ternyata Tuhan beracara dengan saya. Jadi ketika saya mau membayar obat anak saya di apotek, di rumah sakit, di klinik itu, ada seorang bapak terlihat dia sedang bingung. Ternyata saya dengar-dengar, saya coba mendengar gitu ya, Bu, karena agak dekat dengan saya. Uangnya kurang untuk membayar obat anaknya seperti itu. Kemudian Tuhan seperti kayak berbicara, maksudnya Tuhan kasih saya ini ya, rasa, kemudian bayar, tergerak hati, ya. ini tergerak Tuhan hati untuk membayarkan itu. Saya nggak kenal itu bapak siapa gitu kan. Kemudian saya membayar itu, dia juga jadi bingung gitu. Ini siapa gitu, maksudnya kok bayar? Gak apa-apa Pak, saya bilang begitu kepada beliau kan.
nggak apa-apa Pak, supaya anak Bapak bisa cepat sembuh ya, saya bilang kayak gitu. Kemudian saya tinggalkan. Di dalam perjalanan saya pulang, saya merasa sangat bahagia sekali Bu. Ada sukacita sorga yang saya rasakan di hati saya. Kemudian Tuhan berbicara lagi, memberi saya pengertian bahwa lebih baik kita memberikan kepada orang yang tidak bisa membalas itu kepada kita. Seperti itu. Luar biasa saudaraku. Memang benar saudara, berani berkorban bukan saja kepada orang yang kita kenal atau saudara kita. Kepada orang yang tidak dikenal, kita dibutuhkan kepekaan untuk memberikan pertolongan, ingin mengetahui kebutuhan orang lain. Saya banyak belajar tentang berbuat baik ini saudaraku. Selain dari orang tua, salah satu saya bukan mau meninggi-ninggikan suami saya. Dulu saya sering pusing dengan sikap suami saya yang begitu gampang memberi saudaraku. Khususnya nih kalau kami misalnya ngisi bensin nih di pom bensin saudaraku. Biasanya kan kita dapat stroke, ya udah uang dikembalikan. Suami saya mau pakai ATM atau kartu kredit atau uang cash, dia pasti melebihkan uang. Lalu dia katakan gini, saya katakan pernah, "Pak, kan nggak biasa orang ngasih uang lebihan sama tukang pom bensin." Justru nggak biasa itu. Berapa sih ke penghasilan? Kita juga nggak tambah miskin memberi 5.000 kepada mereka. Demikian juga saudaraku, saya memang melihat teman-teman bukan karena kaya saudara, hidup sederhana, tapi memiliki hati yang rela berkorban, berani berkorban. Ketika mereka datang di rumah saya, mereka parkir di depan. Itu semua tukang parkir melapor kepada saya Bu. Siapa saja yang datang, tamu-tamu saya, orang percaya, mereka mengatakan, "Ibu, teman-teman ibu yang suka datang ke rumah itu selalu memberkati kami." Mereka sampai mengenali plat mobil, orangnya, sampai supirnya. Mereka orang-orang luar biasa. Tuhan Yesus dipermuliakan karena mereka tahu saya melakukan pemberitaan Injil di rumah saya. Dan orang-orang Kristen yang bermasalah pun datang ke rumah saya. Mereka tahu berterima kasih. Sehingga apa saudaraku? Untuk zaman sekarang ini yang begitu sulit membuat ibadah di dalam rumah, tetapi justru sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya yang ada di sekitar rumah ini mendukung kami. Nah, betapa pentingnya berkorban. Demikian juga saudaraku, jangan karena kenal siapapun yang saudara dan memang ada pada saudara gerakan, demikian juga. Makanya kita semua, dan saya rindu semua gereja, organisasi, pelayanan-pelayanan, yayasan-yayasan butuh melihat sampai ke akar rumput masyarakat. Mungkin mereka kelihatan cakap datang ke gereja, tapi mungkin tidak punya uang untuk bayar makan, untuk uang sekolah. Sekali lagi saudara, saya pernah berkunjung ke rumah seorang yang kaya, rumahnya besar. Tiba-tiba waktu itu belum ada handphone, saya mau pinjam nomor telepon, mau pinjam telepon. Mereka malu dan pucat karena ternyata teleponnya putus. Uang saya cuma pas-pasan saudaraku, tapi Tuhan menggerakkan belas kasihan di hati saya, suruh membayar tagihan teleponnya. Mereka sudah sangat malu karena ketahuan tidak punya uang. Rumah besar nggak jaminan ada uang. Maka saudara harus memiliki empati, kepedulian, dan rela berkorban. Walaupun uang pas-pasan, saya kasihan karena mereka sudah tua, sudah pensiun. Saya bayarkanlah telepon mereka saudaraku. Dan puji Tuhan, saya mengalami sukacita seperti yang dialami oleh Ibu Rima. Kita tidak selalu harus mendapatkan uang ganti uang, tapi Tuhan sudah menjamin upahmu besar di bumi maupun di sorga. Selamat berkorban. Jangan sampai ada di antara saudara terhadap keluarga dekat pun tidak mau buka mata. Berkorbanlah, berikanlah apa yang bisa kau berikan kepada sesamamu, kepada orang tuamu, kepada kakak adikmu, kepada siapapun. Terlebih kepada pekerjaan Tuhan, terutama kepada mereka yang lemah di dalam keluarga.
Tuhan Yesus memberkati. Besar upahmu di bumi maupun di sorga, sebab kasih adalah pribadi Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam acara Tanya Jawab. Kami akan menjawab komen-komen saudara di YouTube, hanya yang ada di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.